Perkenalkan, saya perawat Dita, Komandan Pak Imran Pasar, Ya, benar saya Pak. dan usianya 27 tahun, Ya, dan nomor rekam medisnya minta tolong dilihat di gelang identitas. Nomor rekam medisnya itu 451 Ya. 761. Benar Pak? ya benar Mbak. Saya membantu Bapak untuk memberikan makanan sama minum obat. Nah nanti untuk obat setelah makannya udah di atas robot yang ada di dekat Bapak. Nah nanti Bapak sebelumnya terus minum makan dulu, terus kemudian nanti Bapak akan minum obat. Obatnya nanti ada obat oral biasa namanya nanti ada paracetamol, kemudian analgesik, dan yang satu lagi ada vitamin ya Kak ya. Jadi ada 3 jenis obat, nanti diminum setelah makan, nanti jam 16 ya Pak. Jadi sebelum jam 16, Bapak diharapkan sudah makan dan nanti jam 16 tepat bisa minum obat. Apakah ada perintah yang belum dimengerti? Udah ngerti Mbak ya. Makasih ya Mbak. Kalau sudah mengerti, nanti Bapak bisa mengambil makanan dan obatnya yang di troli itu ya Pak ya. Terima Oh. kasih, saya permisi. Ide awalnya sebenarnya dari teman-teman Fakultas Kedokteran dan RSND. Kami membuat alat ini dengan pendanaan dari Fakultas Kedokteran. Beberapa teman-teman di FK punya harapan supaya kita mendevelop sebuah alat yang membantu perawat nantinya untuk mengirimkan beberapa kebutuhan pasien. Nah, tim peneliti yang terlibat dalam penelitian ini ada beberapa orang, beberapa diantaranya dokter di Fakultas Kedokteran, dan sekarang saya juga mau menyusun pertimbangan teman-teman dosen di keperawatan untuk memberi masukan. Dan satu lagi ada engineer kami, Mas Rofik, yang ikut serta dalam pengembangan alat ini. Itu ide awalnya, jadi kami sebenarnya diharapkan oleh teman-teman FK untuk membantu membuat alat ini. Kalau nama dan kemudian kemampuannya seperti apa bisa dijelaskan? Kalau nama kami belum memberi nama, ini sifatnya sebenarnya kami masih trial pertama. Kami belum, mungkin setelah kita ketemu dengan pimpinan Undip, mungkin pimpinan Undip berkenan memberi nama apa nantinya ke depan. Kemampuan yang pertama yang kita uji coba dalam minggu ini, Senin lalu kami diminta menguji coba di RSND, dan hari ini di keperawatan masih terbatas pada kemampuan mendelivery kebutuhan pasien. Ada makanan, ada minuman, obat, dan kebutuhan harian pasien. Sifatnya masih mengantarkan saja, dan itu sudah cukup membantu karena frekuensi kontak antara perawat dengan pasien sudah jauh berkurang. Kalau sehari mengantarkan makan 3 kali, mengantarkan snack 2 kali, mengantarkan obat 3 kali, mengantarkan kebutuhan harian pasien, bisa lebih dari 10 kali perawat itu harus masuk ke ruangan pasien. Nah, robot ini diharapkan bisa membantu mengurangi kebutuhan perawat untuk kontak dengan pasien tersebut. Kalau sistem kerjanya gimana Pak? Sistem kerjanya seperti yang tadi sudah diperagakan, ada perawat di nurse station yang menjalankan robot ini melalui alat kontrol ini. Alat kontrol ini dilengkapi dengan kamera. Kameranya akan memperlihatkan arah dari gerak robot ini. Nah, ada pengendalinya untuk maju, mundur, belok kanan dan ke kiri serta berputar. Ini dikendalikan oleh perawat di nurse station. Setelah kebutuhan pasien diletakkan di robot perawat ini, maka robot ini akan berjalan ke arah pasien yang dituju seperti yang sudah diperagakan tadi. Kemudian pasien, ya ini memang saat ini robot ini didesain untuk pasien yang masih bisa mengambil sendiri kebutuhannya, makanan, obat itu masih bisa bangun untuk mengambil sendiri. Nah, setelah dihantarkan, robot ini bisa kembali lagi ke nurse station untuk mengantarkan ke pasien yang lain, kebutuhan yang lain. Nah, kami juga mendesain sistem disinfektan dari robot ini sebenarnya. Jadi ada satu bilik, ketika sudah selesai mengantarkan ke pasien infeksius ini, maka robotnya tentu harus dibersihkan.
Nah, kita punya satu bilik tidak kita bawa ke sini, itu yang sebelum dia memang mau kita simpan, kita sterilkan dulu. Itu kita siapkan juga. Seperti itu kerjanya. Untuk biaya risetnya mungkin kalau termasuk nanti uji coba dan publikasi, kami targetkan mungkin sekitar 50-an juta. Tapi di dalam proses pembuatannya bisa jadi nanti ketika dipasarkan kita inginnya berkisar antara 30 sampai 50 jutaan alat ini nantinya. Rencana mau juga dipatenkan gitu ya? Ya, beberapa desain dan sistem kendalinya kita coba tulis dan nanti kita cek seperti apa kemungkinan untuk bisa dipatenkan. Ya. Saat ini berarti baru 1 unit ini ya Pak Arif? Iya, 1 unit kita trial. Ketika nanti teman-teman keperawatan dokter sudah happy dengan desain ini, maka kemudian kita akan mereplikasi sejumlah beberapa buah lagi. Sekarang kita ingin mendapat masukan dulu apakah model rak seperti ini cocok, kemudian ketinggiannya, kemudian jumlah raknya, itu kami ingin mendapat masukan dulu karena ini sebenarnya pure desain dari kami di engineering sebelum kami mendapatkan masukan dari teman-teman dokter dan perawat. Jika seandainya nanti ada permintaan juga dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian menyuplai ke rumah sakit yang ada, udah siap? Insya Allah kami siap. Satu buah seperti ini mungkin butuh 1-2 minggu untuk merakitnya. Jadi kami siap untuk, justru harapan kita ke depan kalau memang ini ternyata dipandang bermanfaat, kami mengajak teman-teman keperawatan untuk menganalisis sebenarnya dengan adanya alat bantu seperti ini itu mereduksi berapa persen possibility, kemungkinan teman-teman perawat untuk tertular seperti itu. Kan kita tahu bahwa jumlah tenaga medis yang tertular di Indonesia cukup banyak gitu. Nah, kita berharap kalau memang secara saintifik teman-teman dokter dan keperawatan bisa memperlihatkan bahwa alat ini bermanfaat dan bisa diberikan ke rumah sakit atau ruang isolasi yang lain, kami siap membuatnya. Usai corona nanti akan dipakai ini. Setelah corona, Sampai. ya sebenarnya penyakit infeksius mungkin teman-teman dokter bisa menjelaskan bahwa tidak hanya COVID saja, beberapa pasien seperti tuberkulosis, TB itu juga menular sehingga proses kontaknya seharusnya mungkin juga bisa dikurangi. Betul betul. Ya. Kalau ini bahan-bahannya apa aja ya? Bahannya kita kalau keseluruhan desain ini menggunakan akrilik, kemudian kita menggunakan robot beroda di platform bagian bawah, kemudian kita ada sistem kendali, kemudian ada monitor untuk berkomunikasi. Oh ya, tadi mungkin ada satu fungsi yang kita lewatkan. Robot ini juga berfungsi untuk mengecek kondisi pasien ya, apakah membaik secara visual. Ini juga membantu komunikasi antara perawat dengan pasien. Tadi diperagakan, perawat bertanya seperti apa kondisi hari ini, apakah ada yang masih dirasakan sakit dan seterusnya. Itu kita berikan kamera dan screen untuk berkomunikasi. Ini juga bisa dimanfaatkan jika pasien memang tidak membawa handphone, kemudian ada keluarga yang ingin berkomunikasi. Itu juga bisa kita antarkan robot ini untuk mempertemukan antara keluarga pasien dengan pasien. Terus monitor, kemudian ini pengendalinya. Pengendali ini berisi remote control yang tujuannya untuk melihat gerak dari robot itu, posisinya ada di mana, dan mengendalikan manuver dari robot tersebut. Itu adalah sesuatu yang memang rutinitas yang kami lakukan. Tapi ini akan sangat bermanfaat sekali untuk kami sebagai perawat ketika kami harus mendeliver beberapa yang tadi, seperti memberikan obat dan kemudian untuk memenuhi kebutuhan pasien lainnya. Ya, yang memang yang perlu dikembangkan lebih lanjut dari kami sebagai user, karena kami harus melakukan pemeriksaan fisik yang secara berkesinambungan dengan pasien, maka robot ini harus dilengkapi dengan device-device lainnya.
seperti mengukur suhu dengan metode sound sensor, ya. Kemudian mengukur tanda tekanan darah juga dengan sensor. Kemudian juga harus mengukur pernafasan juga dengan sensor. Nah, ini juga harus bisa dikembangkan kalau kami sebagai user. Kami ingin ada hal lain yang bisa kami gunakan, bukan hanya sekedar sebagai robot yang mendelivery sesuatu gitu. Tapi untuk tahap 1 ini sangat luar biasa. Untuk tahap 1 ini bisa mengurangi kontak fisik berapa persen kira-kira ya, misalnya? Kalau kita bicara persentasi, Pak, karena kehadiran perawat itu dalam masa COVID itu, kalau dia yang pada pasien-pasien ODP, orang dalam pengawasan itu, memang kita kan kontak perawat itu kan harus pakai pelindung, APD, karena memang harus kontak. Kalau ini tanpa kontak itu saya tidak bisa memprediksikan banyak, tapi insya Allah lah 50% sampai dengan 70% itu kita bisa lah menjaga diri kita sendiri dari infeksi tersebut. Selain itu juga kita tetap menggunakan APD, karena kalau kontak langsung dengan robot saja, perawat itu kan manusia gitu, kemudian pasien juga manusia. Tapi kalau kontak saja dengan robot kan memang kadang-kadang ada suatu perasaan beda dibandingkan dengan kontak langsung dengan perawat yang memang manusia. Syukur-syukur nanti besok robotnya bentuknya perawat yang cantik gitu, jadi akan lebih enak dalam hal berkomunikasi. Oke. Sentuhan hati perawat yang tidak bisa digantikan robot ya? Betul, caring kami katakan. Oke. Jadi kalau misalnya disentuh itu beda gitu. Tapi kalau robot kan mendekat saja.